playoff tapi dengan berbeda persenan ya. Ya, persenannya emang kalau ngomongin soal EVOS, mereka lebih punya banyak possibility. Yep. Oke, sementara sekarang Rins. Galak sekali. Ini salah satu hero favorit Rins juga ya. Yep. Dia sering Valentina. banget pakai Valen soalnya. Ya, bikin big play tentunya masih bisa. Dengan adanya kopian ultimate, masih banyak juga yang bisa di-copy di sini. Ada Mystic Gust, ada Tsunami Slam. Optionnya terbuka. Tapi ganggu projectile itu ganggu banget, Prof. Ya pasti ya. Karena dia bisa di-spam terus untuk efek CC-nya. Yep. Ya. Belum lagi kan jaraknya lumayan jauh. Emang lumayan enak. Dan untuk di awal pattern masih aman sih. Dari Albert yang masih farming. Ya ini belum ada agresif-agresif tabrak early nih. Kayak Tenacity ternyata yang dipilih sama Super Dan. Dengan pemilihan Breath Smite juga ya untuk bisa nge-cut lane, untuk bisa menerima semua damage. Harley. Ini juga Rapture ya pilihan awalnya ya. Ingin langsung ngerontokin kayaknya. Siapapun target yang terkena Deadly Magic dan di bottom lane. Oke, terlihat kali ini. Ada sebuah gerakan tadi namun masih belum berlanjut. Ya masih terlalu tinggi sih. Mungkin di commit Wah, kah? langsung dibalikin dong. Oke, sedikit lagi dan Super dan sepertinya masih bertahan. Dengan ada kombinasi tadi yang dilakukan oleh Luke dan juga Albert. Wah ini gak bakal dikasih farming sih. Ditabrak terus, hati-hati. Untungnya Luke belum 4 dan Idok udah mulai hadir. Ya bala bantuan datang ya tentunya. Untuk bisa memberikan vision juga. Dan membantu Super Dan untuk melakukan clear terhadap minion. Karena nanti dia bertanggung jawab untuk bisa set up ke arah turtle. Ya lumayan ya, dibonyokin dikit aja. Bahkan depan-depannya ini nih, yang tadi lu bilang Be. Harley tipikal poke damage. Iya. Dia topi, kartu udah. Yep. Pokoknya nggak mau buru-buru Deadly Magic ya. Sebelum ada target yang mungkin ideal untuk dia targetkan. Dan sekarang Tsunami Slam yang diambil sama Rins. Oke. Sementara sekarang di area mid. Piu harus jago gocek apabila nanti dia akan bergabung ke dalam tim fight ini. Dan coba lihat. Dibakar. Ada sebuah bantingan tadi dilakukan dan terbaca menjadi milik dari Albert Idoka. Berhasil langsung dimakan begitu saja. Super Dan masih berusaha untuk bisa kabur. Sementara sekarang Albert tadi mengatakan damage-nya. Dan ada sedikit perlawanan dilakukan oleh Super Ken Bulaki. Berhasil mundur dan projectile dilemparkan. Ya. Purple-nya di-invade tapi masih aman. Sementara Retribution Albert. Seperti yang tadi gue bilang, kalau inget Albert tuh inget Retri-nya. Ya, Battle of Retribution ini akan sangat menarik ya. Apalagi melihat tadi adanya Tidal Strike balasan dari Ki. Ketika emang look-nya terkena Tsunami Slam, itu adalah backup yang paling ideal. Karena memang Ki-nya baru dapetin level 4, baru dapetin Tsunami Slam sekarang. Yep, waduh. Challenge prediction. 1, 2, 3, 4. 4 untuk RRQ, 2 untuk EVOS dan Diarmid. Oke, itu dia ada Mystic Gasha. Berhasil, Bro. Itu dia, instant combo ya. Pokoknya Ki bisa main sama Albert, Ki bisa main sama View. Jadi nggak perlu untuk bikin gerakan trio mid. Yang penting berdua aja dan ada follow up. Pasti bakal langsung instant kill. Rotasi solo juga jadi bisa nanti, apalagi ketika Erlan udah punya item kan. Lumayan enak. Tapi untuk temponya agak sedikit turun sekarang. Gold dipegang EVOS 1000 gold. Masih contestable kok untuk turtle selanjutnya. Ya, turtle selanjutnya juga kalau kita ngomongin soal bagaimana match up ya untuk mid game. Ada Super Toy dengan Harit. Jadi kalau misalkan dikasih jalan untuk bisa datang ke area turtle, apalagi turtle yang di bagian top lane Lim, ini bakal jadi fight 5v5 yang menarik. Belum ada pertuker ya lane-nya ya? Belum ada pertukaran untuk laning. Karena balik lagi ya masih di bawah menit yang kelima, masih butuh banget untuk siege minion. Yap, sementara sekarang zaman Force sudah langsung dikeluarkan dan terjadi sepertinya beberapa pertempuran kecil. Dari barusan Synchro Vision. Sudah terlihat pula. Bonyokin aja ya untuk Super Toy. Masih aman sih sampai saat ini. Dan pergerakan dari Super Ken kayaknya dia nggak buru-buru deh untuk ke arah turtle. Masih bisa ngambil jungle-jungle milik Albert. Ya buat imbangin level juga ya. Karena kehilangan turtle 1 otomatis akan ngebuat adanya gap dari EXP dan juga gold. Sehingga mau nggak mau ya Super Ken akan mencari cara untuk bisa mengambil monster jungle milik EVOS. Oke, Super Dan dia akan set up dulu. Wait. Flicker. Apa yang terjadi? Bantingan dilakukan. Dan berhasil mereka mendapatkan 1 point kill. Tepat di saat Turtle ada EVOS mengungguli. Wih, di kontes Namun ini. sekarang ternyata ada kontes yang dilakukan. Kinya masih berusaha untuk bisa kabur. Namun di bagian belakang beberapa player dimiliki oleh RRQ. Mereka mencoba untuk bisa mengejar. Retrinya. Dan Toynya Super Ken. sedikit lagi. Toynya berhasil untuk dilomat habis. Turtle berhasil diambil oleh RRQ. Itu dia Retribution dari Super Ken yang membalas turtle yang pertama. Tapi counter setupnya nggak kalah bagus. Karena mereka masuk di timing yang tepat. Ya Erlan pun sampai join the fight tadi kan. Dapetin 1 assist juga dan bahkan menumbangkan Super Toy sebagai lawan match up di bagian top lane. Dan yang lebih menariknya lagi Lim, turtle ketiga juga ada di atas. Memaksa para gold laner untuk hadir dalam team fight. Dan ini akan menandakan siapapun yang menangin turtle 3. Apalagi kalau misalkan pick itemnya itu secepat mungkin mendapatkan item ketiga. Ini snowballingnya nggak bakal bisa terhenti. Oke, ini yang penting dari kedua mid lane udah jadi glowing. Aman. Berarti udah ada anti regen. Mereka berdua
Dan ngelihat rotasinya juga, kayaknya jungler bakal ngambil satu lane, Be. Udah masuk di menit 5 ke atas. Iya, bakal memanfaatkan laning jauh ya. Berarti kita mungkin bisa fokus ke bottom lane. Dan semenit yang kelima, EX Milanernya bisa aja melakukan action terlebih dahulu. Mencari bush-bush penting. Dan Superdan juga udah mulai menjalankan tugas tersebut. Ya udah ganti ya, dia udah langsung maju. Muter, gak diisi lagi lane-nya. Dan ya ketika Assassin sama Assassin di awal kayaknya bakal adu farming aja ya. Ada farming, cepet-cepetan level 15 ya. Karena objektif dari jungler sekarang. Dapetin level 15, item secepat mungkin. Imbangin, dan kalau dalam keadaan lose condition itu dapetin turtle atau lord. Ya, entah itu kontes atau counter setup juga sama aja lah ya. Jadi dia dapat objektif. Dan ngelihat dari ekonomi sebenarnya EVOS masih pegang. Cuma under 1000 nih, gak yang tinggi banget kok. Buset, satu bantingan kembali dilakukan. Begitu baik kombinasi. Dari sebuah pergerakan begitu luar biasa dan di atas ada satu outer turret yang dihancurkan oleh Aurora Kill. Ini pertukaran sih, tapi lumayan berarti ya. Banyak source yang kebuang tadi, Flicker udah kebuang. Belum lagi ditambah dengan Tsunami Slam yang gak ada. Turtle selanjutnya mungkin bisa dikontes. Ya tapi Ki balik lagi ya dengan adanya pull yourself together. Dia bertujuan emang pengen nge-spam terus untuk flicker dan juga tsunami slam-nya. Sementara untuk ngomongin setup, lihat EVOS langsung start duluan berempat. Wah, cepet banget. Oke. Dan Super Toy Cat. di atas. Super Cat. Ada satu avatar dan Super Cat. Mendapatkan Kara turtle tersebut dan retribution begitu luar biasa. Erlanja harus menyingkir terlebih dahulu. Tapi sekarang Mystic Guns coba dilihat. Begitu sakit damage dihasilkan oleh Piu. Dan mereka berhasil memukul mundur pemain dari RRQ. Itu dia, Steel Turtle. Kontes yang dilakukan, setup cepat dari EVOS ternyata bisa dipatahkan dengan retributionnya Super Cat. Wah ini dia nih, Phantom Execution, Tone Rose, Retribution. Sisi immune, free untuk mendapatkan turtle juga di bagian belakang. Karena zone out yang dilakukan, itu benar-benar saling berbalas. Yep. Ada Superdan yang berusaha untuk bisa melindungi Kara satu otot tangan dari bagian atas. Tapi Dibanting. bantingan dilakukan. Tapi pull up damage sangat-sangat jauh tadi seperti dari Heki. Heki bisa dia selamatkan dari bagian belakang. Ada Luke, Backup. Mystic Guns. Begitu sakit damage. Yang menjadi backup untuk Ki. Gak ada yang tumbang. Turret pun berhasil diselamatkan. Sekarang masih imbang, cuma untuk goldnya. Ini udah ketarik lagi nih, Be. Udah Ya, turun. Tapi lihat deh, level dari Super Ken ya, pasca dia mendapatkan turtle langsung mendapatkan level 12 pertama. Dan bahkan Albert ketinggalan satu level. Tapi untungnya masih ada battle retribution lagi. Untuk bisa mengimbangi bagaimana purple buff. Sehingga Super Ken nggak buru-buru banget lah untuk mendapatkan level 15. Walaupun dia setelah tadi mendapatkan turtle, bonusnya adalah brute force. Semakin susah buat nangkep ke arah Super Ken. Karena ada pengurangan efek CC. Walaupun itu adalah knock up airborne. Ya itu hybrid yang enak juga ya untuk defense-nya. Landing jauh tetap akan dipegang sih. Objektif lagi-lagi dari Lancelot 15 dulu. Secepat-cepatnya. Cepat-cepatnya ya. Sementara untuk Harley ini beda nih. Harus cari kill sebanyak-banyaknya Lin. Bareng sama Ki bisa. Atau solo pun bisa trapping gitu kan. Atau sama view dari tadi kan kita lihat Deadly Magic, Mystic Gust. Wah itu sih true damage. Nambahin luka juga. Wah Itu- itu udah pas banget lah. Combo kunci stang tuh untuk view-nya ya. combo kunci. Karena udah pasti terkunci juga kan dengan Deadly Magic. Makanya. Susah banget buat escape. Even itu kayak tadi Super Dan dia bener-bener sampai ke trigger dari Consecration. Yep. Projectile berhasil tadi. Top lane dapat dari EVOS. Merupakan sebuah trade yang akhirnya mereka dapatkan lagi dari Skitu Red. Karena tadi ada pemaksaan di bagian top lane tapi digagalkan. Nah sekarang tergantung di bawahnya nih. Mau di-cut kah? Di-cut ternyata. Super Can. Dia udah show tapi nggak bisa langsung gerak juga nih di atasnya. Oh di slow push juga di bottom lane. Tapi atasnya belum ada action juga. Walaupun Ki ready dengan flickernya. Hati-hati. Oke. Oh hati-hati. Super Ken balik ke arah. Bantingan dilakukan. Dan begitu sakit tadi. Mystic Guns yang dihasilkan oleh Piu. Projectile-nya mengganggu Dapat karena bos. beberapa player dan Toy. poinnya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sementara sekarang EVOS menguasai dari area Lord tersebut. Makan depan itulah yang menjadi kunci. Bahkan Oke. Rins dipukul mundur. Dan Rins dipukul mundur. Ada satu tsunami slam yang bisa dia gunakan sementara sekarang Albert. Maju lagi tadi. Cat. Ke satu dan Catnya hei. Catnya berusaha untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Dan Albert lah pemilik dari Lord tersebut. Dan Libot berhasil mendapatkan lagi ke arah Rins. Sementara Mystic Gas menggusir lagi. Karena Super Yoji. Dan ada backupan dari Idok dengan satu avatar Guardian. Sementara sekarang tidak ada tumbang dari pemain-pemain di posisi ini malah mendapatkan langsung arah dari Super Toy. Kembali mendapatkan keuntungan. Dan Super Dan menghilang. Wah Albert. Retribution yang on point. 2 point kill yang diamankan juga. Wow. Ini menjadi awal nih dari keunggulan EVOS. Ya semua berawal dari Idok yang tumbang. Walaupun dengan Revitalizer nggak menahan damage dari Deadly Magic dan juga Mystic Gust. Plus 3000 gold. EVOS langsung ambil alih. Wah. Semua early game yang tadinya
Mau coba diambil juga sama Super Ken. Ini Hengki benar-benar penculik handal ini. Itu tadi kan, Targetnya bagus. gak ragu juga buat flicker. Karena dia pull yourself together. Iya. Jadi efektivitas tiap penggunaan dia untuk ngebanting tsunami-nya itu loh, Prof. Itu dia, Tsunami Slam. Makan depan pun gak ragu karena ada Deadly Magic, ada Mystic Gus. Dapat mulu budu sakit banget Mystic Gush-nya. Sementara di atas ada satu turret yang udah dicoba tadi namun masih gagal untuk bisa ditumbangkan oleh pemain dari EVOS dan Projectile kembali berulah. Masih nice defense sebetulnya. Trinity udah jadi. Swift Trinity ya. Untuk Erlan, damage dari Erlan juga yang udah pasti sakit banget. Ya, nextnya juga bisa Winter ya karena Yep. lawannya Harit. Sementara Luke sendirian di sisi terluar dari area purple buff itu sendiri yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Araki. Projectile kembali dilemparkan. Ya, pokoknya kamera ke key. Ada flicker, ada tsunami slam. Ada semua ya. Dan Tergantung. targetnya ini balik lagi. Targetnya kalaupun Idok emang harus di all in-nya bareng sama View dan Albert. Karena referensinya tadi udah terlihat tuh Deadly Magic semuanya masuk. Mystic Gus juga semuanya masuk. Ini combo dari trio mid-nya berjalan dengan maksimal sekali dengan metode pick-off yang tadi kita perbincangkan di awal. Ya, sekeras apapun ya. Keras apapun even itu Gatot Kaca. Karena ya Gord true damage sih. Masuk Glowing dan Ice Queen. Padahal utility loh build-nya. Ya. Waduh. Dan next mungkin Lightning ya. Atau bahkan Wishing Lantern juga nggak ada masalah. Karena yang penting nambahin damage terutama untuk frontline. Sementara untuk kaleanya dari Ki. Fleeting time. Ya, Semakin sering lagi tuh Tsunami Slam. untuk ultimate yang lebih cepat ya. Ini masalahnya Ice Queen Won juga di dalam tubuhnya Peu gitu loh. Itu makanya Ya. jadi Orang slow mau kabur banget. gimana? Ya Super Dan sama Idok sih korbannya ya. Pasti banget. Karena Betul. slow effect-nya lihat tuh. Coba tuh. Lahan banget tuh. Sakit banget ada dari masih poker trick. Sudah dikeluarkan. Tapi sepertinya masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player dimiliki oleh Arakil. Dan poker trick kembali. Albert cepat banget gerakannya. Pok aja depannya. Masih selamat memang dari Super Dan. Dan masih bisa mundur juga. Belum ada korban mungkin. Team fight selanjutnya bakal enak banget kalau di Lord ya. Ya buat di Lord ya, apalagi dengan adanya Cloud juga. Untuk EVOS mereka tinggal poke aja Lordnya. Tapi kalau ngomongin RRQ untuk take over Lordnya, mereka punya Lancelot. Jadi balik lagi, fair enough. Dengan 6.000 gold lead, sama-sama masih punya winning condition. Si aman sampai sekarang. Buset. Wait. Conros. Berasa. Hati. Wah masa iya nih minggu lalu kena Nana. Sekarang ada Gord lagi. Waduh. Wah tapi kalau ngomongin Gord Papulung, ini wajar banget. Karena emang Maka depan burst depannya tuh lebih meyakinkan dengan adanya Deadly Magic. masih aman ya harusnya memang Sans juga pernah pakai dan Lord langsung Ya. di setup. Yap dan Lord menjadi milik dari Gratis. EVOS dengan Instan. sangat cepat. Instan banget. Instan bos. Free Lord nggak mau dikontes dengan perbedaan gold yang sangat signifikan. RRQ memilih untuk melakukan defense di area dalamnya. Mungkin balik lagi, untuk EVOS juga mereka akan menunggu Erlan dengan next itemnya ya, Malefic Gun. Agar lebih meyakinkan untuk makan depannya. Oke. Tapi kalau untuk defense B, hero high ground defense-nya RRQ gak terlalu banyak sebenarnya. Gak ada bahkan. Ya berharap ke Harit ya. Harit dan Lancelot yang dapetin momentum. Susah banget sih Harit Susah clear. banget, susah banget Harit clear. Karena dia purify, udah pasti dimakan Albert. Ya belum lagi skill target kan dari Chrono Dash-nya. Dan kalaupun emang Chrono Dash-nya ke area dari Lord, berarti nanti Blazing Duet dari Erlannya free ke dalam sana. Oke, ini ada potensi Luke bakal maju dan buang nyawa. Dapetin turret, Atau King yang tuker aja bisa satu. jadi Ki juga. Karena kalau mereka tabrak, buang source, berarti damage dealer dari EVOS terlalu banyak yang akan free. Idok purple buff. Yap. Dan seperti apa Luke? Oke. Dan Lord akan masuk lewat pintu atas. Tapi itu dia Wah, Mystic sakit. Gus udah langsung dikeluarkan. Sakit banget. Bantingan pun sudah terlihat. Sementara sekarang coba lihat Luke yang menjadi orang terdepan. Apa terhubungan dia digunakan untuk bisa balik menuju ke arah satu base utama yang dimiliki oleh Idok itu sendiri. Wow, masih bisa bertahan seperti dari RRQ. Memukul mundur, tapi Super Dan Oke, hati-hati. apa yang akan terjadi? Kinya tertinggal, Projectile membuat bola kembali. Dikejar. Bill melihat dari kejauhan dan ada dua player dari bos yang menghilang. Oh, masih bisa bertahan berarti. Dari RRQ, wah. Waduh, Mystic Ghostnya oke. Kembali tuh. Nah, ini dari Once Party, hola. Wow, di depan ya, ramai ya. Ramai sekali di depan ya. Oke, enjoy the match kawan-kawan. Welcome to Derby Classic ke-39. Goldnya mulai ditarik sama RRQ. Semenjak tadi adanya metode pick off yang tidak berjalan dari EVOS ya ketika beranjak ke high ground dari mid lane. Dan semua berawal dari Rins yang mengambil Mystic Projectile. Jadi lebih berasa untuk damage-nya. Untuk clear Dan ternyata tuker ke Luke untuk clear juga. Jadi bonusnya ada. Ketika tadi Ki menggunakan Tsunami Slam-nya, ternyata View belum siap untuk bisa nge-backup dengan adanya Mystic Gus balasan. Dia nggak ada trade sama sekali. Idoknya survive dengan Avatar of Guardian secara defensif ke belakang. Oke, sekarang masih 5 melawan 5 nih dengan 5.000 gold di menit 15. Oke. Sebenarnya udah kerasa ya. Tapi masih contestable kok lagi-lagi hero dari RRQ juga untuk fight masih dapat. Selama Super Ken free, dia bisa target Pew dengan sangat-sangat enak nih. Ya, balik lagi ya dengan ada puncture. Oke, bantingan dilakukan.
Begitu sakit damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari EVOS. Dan mereka cukup mendapatkan Loh. satu dan didok. What? Super Ken. Instant kill. Insan? Instan kena missile projectile tadi kayaknya. Wow. Oke, dan Dan ini kena efek stun. ini bahaya sih. Mereka tersisa 3 orang saja. So EVOS gak akan kasih nafas lagi. Yap, Albert akan masuk lewat atas. Pergi ke arah mana? Astaga. Coba lihat ada damage dan juga Poker Trick udah langsung dikeluarkan. Sementara Super Toy ada di bagian bawah. 5 player miliki dan itu dia. Mystikas begitu menyakitkan Tsunami Slam. Ini belum cukup sepertinya. EVOS ingin menutup game yang pertama. 3 detik lagi Idok spawn. Dan masih butuh 8 detik untuk Super Ken. Wave berjalan dari top ke mid. Projectile coba lihat dan di Magic-nya kembali. Poker Trick semua dikeluarkan. Dan Web Minion sudah masuk kembali. Waktunya untuk pemain dari EVOS bisa menutup game yang pertama. Karena untuk sekarang apa taruh dia bahkan sekarang ada Blazing Duel udah langsung dikeluarkan pula. Fokus clear. Karena 2 player. Dan Bisa sekarang kah? terbuka base utamanya. Dan EVOS game yang pertama. 1-0. Terlihat dominasi dari EVOS semenjak Lord yang pertama.